Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Untuk pembelajaran tematik kita hari ini, kita masih membahas buku tema 2, tetapi sekarang kita akan belajar subtema 2 untuk pembelajaran 1 dan 2. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 53 sampai 65. Untuk pembelajaran pertama kita hari ini, pertama kita akan membahas materi tentang menulis ringkasan isi dongeng. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu karangan asli. Jadi, ringkasan itu adalah bentuk singkat dari suatu karangan ataupun dongeng. Itulah yang dimaksud dengan ringkasan. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menulis ringkasan. Ada beberapa langkah untuk menulis ringkasan. Pertama, yaitu membaca keseluruhan cerita. Jadi, sebelum kita membuat ringkasan, kita harus membaca keseluruhan dari cerita yang akan kita buat ringkasannya. Tujuannya agar kita mengetahui apa isi dari ceritanya. Selanjutnya, kita dapat mencatat hal-hal yang diperlukan, yaitu kita bisa mencatat seperti tokohnya, alur ataupun jalan ceritanya, atau tempat atau latarnya di mana cerita itu dilakukan. Selanjutnya, barulah kita dapat menuliskan ringkasannya. Setelah kita menuliskan ringkasannya, kita dapat melakukan kegiatan menyunting. Menyunting di sini artinya yaitu kita membaca lagi ataupun memeriksa ringkasan yang telah kita buat. Tujuan dari menyunting ini agar kita mengetahui apakah ada kesalahan yang kita tuliskan atau kita lakukan ketika kita membuat ringkasan. Itulah bagaimana cara untuk menulis ringkasan. Berikutnya, Ananda akan diperlihatkan contoh dari ringkasan dongeng. Contoh ringkasan dongeng yang akan ditampilkan yaitu dengan judul Rubah dan Buah Anggur. Pada pembelajaran kita hari Senin, kita sudah sama-sama membaca dan membahas dongeng yang berjudul Rubah dan Buah Anggur. Ananda bisa melihat lagi dongengnya pada buku halaman 4. Ini adalah contoh dari ringkasan dongeng yang berjudul Rubah dan Buah Anggur yang bisa Ananda baca dongengnya pada halaman 4. Ananda bisa membaca ringkasan dongengnya ya. Ini merupakan penyajian singkat dari dongeng Rubah dan Buah Anggur. Nah, yang perlu Ananda ingat untuk membuat ringkasan ini, yaitu Ananda harus memahami dulu isi dari cerita suatu dongeng itu. Dan ketika membuat ringkasannya, jangan meninggalkan alurnya, atau alurnya harus sesuai dengan ceritanya, dan isinya pun harus sesuai dengan cerita dongeng aslinya. Itulah ringkasan dari sebuah dongeng. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membahas materi tentang meringkas isi dongeng, untuk tugas Ananda hari ini, Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 55, yaitu tugas Ananda dengan menulis ringkasan dari isi dongeng, yaitu dengan cara Ananda melanjutkan kalimat dari cerita dongeng yang berjudul Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda. Ananda bisa membaca dongeng Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda pada halaman 54 sampai 55. Untuk membuat ringkasan dari dongeng Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda, Ananda bisa melanjutkan dari kalimat yang ada di buku pada halaman 56. Jadi, Ananda tinggal meneruskan kalimat ataupun ringkasan dari buku halaman 56 ini ya. Dan Ananda bisa mengerjakan tugas membuat ringkasannya ini di buku tulis ya. Dan Miss ingatkan sekali lagi,
Sebelum membuat ringkasan, Ananda harus membaca dongengnya terlebih dahulu ya. Ananda bisa membaca dongengnya pada halaman 54 sampai 55. Itulah tugas Ananda untuk hari ini. Materi selanjutnya, kita akan membahas menyelesaikan masalah tentang perkalian. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 56 dan 57. Pertama, Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 56. Pada halaman 56 di sini terdapat ditampilkan contoh soal, yaitu Om Haris mempunyai 20 ekor lovebird. Kemudian dimasukkan ke dalam 5 sangkar. Nah, di sini Ananda bisa melihat gambar, yaitu sangkar burung Om Haris yang berjumlah 5 sangkar. Nah, setiap sangkar ini coba Ananda hitung. Ada berapa ya jumlah burungnya? Ya, di dalam setiap sangkar ini terdapat 4 ekor burung. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa ini bisa diselesaikan dengan cara perkalian. Karena ini merupakan bentuk penjumlahan berulang. Karena di setiap sangkarnya mempunyai 4 ekor burung. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan bentuk perkalian. Untuk menuliskan bentuk perkaliannya, pertama kita hitung dulu tadi ada berapa sangkar burung homaris. Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, jumlah sangkar burung Om Haris ada 5 buah. Maka bisa kita tuliskan 5 dikalikan. Nah, untuk kalikannya kita bisa hitung jumlah burung pada setiap sangkarnya. Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, di setiap sangkar ada 4 ekor burung. Maka bisa kita tuliskan di sini. Nah, sekarang Ananda bisa melihat. Jadi, bentuk perkaliannya yaitu 5 dikali 4. 5 berasal dari jumlah sangkar burung Om Haris. Sedangkan 4-nya berasal dari jumlah di setiap sangkar. Kemudian bisa kita hitung 5 dikali 4 ini dengan cara penjumlahan berulang. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara menuliskan bentuk penjumlahan dari perkalian, yaitu kita bisa melihat dari angka belakangnya terlebih dahulu. Di sini 5 dikali 4 artinya 4-nya ada 5 kali. Ingat ya, dari belakang. Miss ulangi lagi. 5 dikali 4 artinya 4-nya ada 5 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, dan ditambah 4. Setelah kita hitung, maka hasilnya didapatkan yaitu 20. Itulah cara menuliskan bentuk penjumlahan dari perkalian. Selanjutnya, pada bagian bawahnya masih di halaman 56, beberapa hari kemudian tetangga Om Haris meminjam satu sangkar, sehingga sangkar burungnya tinggal 4. Nah, di sini Ananda bisa melihat lagi gambar dari sangkar burung Om Haris. Sekarang sangkar burung Om Haris ada 4 buah saja. Coba sekarang Ananda hitung, ada berapa ekor burung dalam setiap sangkarnya sekarang? Jadi, setiap sangkar memiliki 5 ekor burung. Sekarang bisa kita tuliskan dalam bentuk perkaliannya lagi. Pertama, yaitu kita hitung lagi. Tadi ada berapa sangkar burungnya? Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4. Maka bisa kita tuliskan menjadi 4 dikali. Sekarang bisa kita hitung ada berapa jumlah burung di setiap sangkarnya. Kita hitung sama-sama ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi, di setiap sangkar burungnya ada 5, maka bisa kita tuliskan. Nah, sekarang kita sudah menuliskan bentuk perkaliannya, yaitu 4 dikali 5. 4 ini berasal dari jumlah sangkar baris, sedangkan 5-nya berasal dari jumlah burung di setiap sangkarnya. Sekarang bisa kita tuliskan lagi bentuk penjumlahannya. Ingat, untuk menuliskan bentuk penjumlahannya, kita dari belakang lagi. Di sini 4 dikali 5 artinya 5-nya ada 4 kali. Sekarang bisa kita tuliskan menjadi 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Nah, sekarang setelah kita hitung, hasilnya adalah 20. Coba sekarang Ananda perhatikan pada bentuk perkalian yang pertama dan yang kedua. Apakah sama? 5 dikali 4 dengan 4 dikali 5? Ya, 5 dikali 4 dengan 4 dikali 5, cara pengerjaannya yaitu berbeda. Sedangkan untuk hasilnya, yaitu diperoleh hasil yang sama, walaupun caranya berbeda. Maka bisa kita simpulkan bahwa untuk proses perkalian 5 dikali 4 tidak sama dengan 4 dikali 5, meskipun hasilnya sama. Nah, sekarang Miss ulangi lagi ya, bahwa 5 dikali 4 tidak sama proses pengerjaannya dengan 4 dikali 5, walaupun hasilnya adalah sama. Karena pada bentuk perkalian 5 dikali 4, artinya 4-nya ada 5 kali. Sedangkan pada proses perkalian 4 dikali 5, artinya yaitu 5-nya ada 4 kali. Nah, itulah Ananda semua untuk menyelesaikan masalah tentang perkalian. Selanjutnya, Ananda akan mempelajari materi tentang unsur-unsur untuk pementasan tari. Unsur-unsur pementasan tari yang pertama adalah ada raga atau gerak. Artinya gerak yang digunakan untuk pementasan tari. Yang kedua yaitu ada irama. Yang ketiga ada rasa atau maksudnya adalah penghayatan ketika kita melakukan pementasan tari. Yang keempat ada tata rias dan kostum. Kostum di sini artinya sama dengan tata busana ataupun pakaian. Yang kelima ada pola lantai, yaitu pola lantai yang digunakan dalam pementasan tari. Ada berbagai macam pola lantai. Ada pola lantai lurus, lingkaran, diagonal, dan sebagainya. Yang keenam ada tata panggung. Yang terakhir ada properti. Itulah unsur-unsur yang harus ada ketika kita ingin melakukan pementasan tari. Ada raga ataupun gerak, irama, rasa, tata rias dan kostum atau pakaian, pola lantai, tata panggung, dan properti. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang mendongeng di depan penonton. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 64 dan 65. Hal yang perlu diperhatikan ketika mendongeng di depan penonton, yang pertama yaitu bagaimana cara menyampaikan cerita. Ketika kita mendongeng di depan penonton, haruslah menyampaikan cerita dengan jelas dan sesuai dengan apa yang kita ingin ceritakan ya. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengucapkan dialog. Mendongeng di depan penonton haruslah dengan mengucapkan dialog dengan jelas ya. Dan yang ketiga yaitu bagaimana cara membuat gerak-gerik. Ketika kita mendongeng di depan penonton, tidak hanya kita mengeluarkan suara saja, tetapi kita juga perlu untuk melakukan gerak dalam memperagakan apa yang ingin kita ceritakan, sehingga penonton lebih mengerti apa yang kita ceritakan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menunjukkan ekspresi wajah. Sama seperti tadi,
Ketika kita mendongeng di depan penonton, tidak hanya mengeluarkan suara saja, tetapi kita perlu untuk menunjukkan ekspresi wajah kita sesuai apa yang kita ceritakan. Misalnya, ketika kita menceritakan cerita sedih, maka ekspresi wajah kita juga harus sedih. Sebaliknya, jika kita menceritakan cerita senang, maka ekspresi wajah kita juga harus senang dan gembira. Itulah hal yang perlu kita perhatikan ketika mendongeng di depan penonton. Sekarang, kita akan mempelajari materi tentang mengamati karakteristik individu. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 65. Sifat atau karakteristik individu bisa dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sifat baik. Contoh dari sifat baik ini adalah suka menolong, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Yang kedua ada sifat tidak baik. Contohnya yaitu sombong, pembohong, dan malas belajar, serta contoh sifat tidak baik lainnya. Itulah contoh dari sifat baik dan sifat tidak baik. Untuk sifat baik ini haruslah dicontoh ataupun kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk sifat yang tidak baik, tidaklah boleh Ananda contoh atau lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk sifat baik, contohnya suka menolong, jujur, rendah hati, itu kita harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk sifat yang tidak baik, kita tidak boleh melakukannya ya, baik kepada teman, orang tua, maupun orang di sekitar kita. Itulah pembelajaran tematik kita untuk hari ini. Dan Miss ingatkan sekali lagi ya untuk tugas Ananda hari ini, yaitu untuk membuat ringkasan dongeng yang berjudul Kucing, Ayam Jantan, dan Tikus Muda yang ada pada halaman 54. Itulah tugas Ananda hari ini. Dan cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda tetap semangat ya belajarnya, walaupun belajarnya masih dari rumah. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.